Bu. Um, izin memperkenalkan, saya Destri Yolanda dengan NIM 2403 1008. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi, Bu. Buat Ibu sendiri, apakah boleh Bu memperkenalkan diri? Oke, boleh. Kenalkan, nama Ibu Aulia Rami. Ibu mengampu sehari-hari bidang studi matematika. Baik Bu, di sini Yolan mau bertanya sama Ibu. Kan Ibu mengajar anak SMA kan Bu, metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran itu Bu? Kalau untuk metode pembelajaran itu disesuaikan dengan pertama tujuan pembelajarannya, kemudian karakteristik peserta didik. Jadi dalam setiap pertemuan itu tidak akan pernah sama metodenya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini apa, kemudian kita masuknya di kelas mana, disesuaikan dengan itu. Nah, untuk memilih metode yang akan Ibu gunakan sudah pasti pertama kalau ada tes, kemudian juga ada kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita, baik dari segi ilmunya, kognitifnya, sosialnya, semuanya kita harus tahu. Ya Bu. Jadi itu aja lah Bu. Ya, makasih banyak ya Bu. Makasih Bu. Perkenalkan diri Kak. Perkenalkan, saya Destri Yolanda dari Prodi Pendidikan Biologi Kak. Nah, di sini ada tugas proyek akhir Kak untuk mewawancarai mahasiswa akhir. Kakak boleh Kak? Kakak boleh Kakak untuk memperkenalkan diri Kak? Perkenalkan, nama saya Puni, saya mahasiswa dari Kak Puni ya Kak? Iya. Kan Kak Puni sekarang lagi apa Kak? Lagi PL. Di PL itu metode apa yang Kakak terapkan ke siswa-siswa gitu Kak? Metode yang mananya ini? Metode kayak pembelajaran di kelas gitu Kak? Metode pembelajaran beragam sih, tergantung materi bisa juga, atau tergantung keadaan peserta didik. Metode itu ada banyak, misalnya metode ceramah, metode demonstrasi, atau project. Banyak. Kadang kakak sering menggunakan metode demonstrasi, ceramah juga sering, terus ditambah lagi sama itu yang project. Ini kayak tergantung kayak siswa-siswanya Kak. Nggak bisa misalnya metode pembelajaran kita itu harus ceramah terus, nggak bisa. Misalnya kalau di materi matematika misalnya, rasa kakak sendiri pribadi rasanya lebih efektif kalau digunakan kayak metode demonstrasi atau metode project. Jadi itu kan kan kalau kakak kan sambil ngajar berarti sambil menyelesaikan tugas akhir dalam kata skripsi gitu kan. Jadi gimana Kak sehari-hari kakak kayak membagi waktu atau kalau di PL juga pasti punya banyak tugas karena kan kita juga PL. Kita itu kalau PL kan kayak menjadi guru di siang harinya itu punya banyak tugas. Kadang kalau dari PL itu kan kita diberi juga tugas oleh pamor, misalnya kita dikasih bikin olah nilai anak, bikin modul itu banyak. Sementara kita harus tetap juga menyelesaikan tugas akhir, seperti kita harus mau seminar proposal ini itu kita harus menyiapkan proposal terlebih dahulu kan. Belum lagi kita harus bimbingan revisi-revisi yang lain. Jadi untuk saya pribadi itu saya lebih mendahulukan mana yang paling wajib. Misalnya kalau tugas PL ini memang udah mendesak, itu yang didahulukan terlebih dahulu. Ada yang paling wajib. Itu termasuk kayak motivasi juga gitu kan Kak? Iya. Menyelesaikan skripsi juga. Iya. Kalau nanti kita ambil semuanya, kita rangkap semuanya, nanti kita yang pusing sendiri. Kak, mungkin itu aja Kak. Masih banyak Kak. Sama-sama. Baiklah Kak, mohon maaf mengganggu waktunya Kak. Perkenalkan, saya Destri Yolanda dengan NIM 2403 1008 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini Kak, saya punya tugas proyek akhir yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan
untuk mewawancarai mahasiswa akhir Kak. Di sini apakah boleh Kakak untuk memperkenalkan diri Kak? Oke, perkenalkan nama kakak Amelia, kakak dari Universitas Negeri Padang. Baiklah Kak, di sini saya ingin bertanya Kak, kan Kakak sekarang kan lagi ngajar kan Kak untuk PL. Nah, metode apa sih Kak yang Kakak terapkan di siswa-siswa Kakak di sekolah Kak? Oke, kakak kalau lagi PL itu kakak menerapkan metode pembelajaran interaktif. Kayak kakak itu menggunakan kuis untuk supaya nanti pembelajarannya itu tidak bosan gitu. Terus selain itu kalau untuk menjelaskan pelajarannya itu kakak menggunakan PPT interaktif. Sebelum kakak PL kan udah ada matkul media pembelajaran dan IT. Nah di situ kakak sudah membuat PPT interaktif. Jadi kakak menggunakan PPT interaktif itu untuk menerapkannya di pembelajaran saat PL. Oh gitu ya Kak. Nah kan selain Kakak ada tugas kayak ada tugas PL dan juga ada kayak tugas dari Pamong itu sendiri Kak. Dan Kakak pastinya juga lagi bikin skripsi gitu kan Kak. Nah pasti Kakak merasa kayak mumet gitu Kak, capek, lelah. Apa sih Kak motivasi Kakak untuk menyelesaikan berbarengan gitu Kak, skripsi dan tugas-tugas lainnya Kak? Ya, tentunya yang pertama itu karena orang tua. Karena walaupun nanti kita lagi pusing, lagi malas gitu, pasti kalau keinget orang tua tuh jadi semangat. Kita itu harus membuktikan bahwa kita tuh bisa menyelesaikan walaupun lagi ada masalah atau lagi PL itu kan bukan semestinya kita nggak bisa menyelesaikan skripsi sambil PL. Jadi kita harus membuktikannya walaupun kakak lagi PL. Nah tidak menjadikan bahwa itu sesuatu halangan bagi kakak untuk menyelesaikan skripsinya. Seperti tadi kakak udah bilang kan karena orang tua, jadi setiap keinget doa orang tua, terus gimana semangatnya untuk membiayain kita kuliah, jadi kita semangat gitu. Terus selain itu waktu kakak PL juga ngelihat siswa-siswa itu aktif belajar, jadi bukan karena ingin dapat sarjana aja gitu, bukan karena ingin dapat gelar aja, tapi karena ingin mendidik mereka itu lebih besar gitu. Jadi kakak lebih semangat. Selain itu tadi kan ada siswa yang kayak kalau kita mengajar mereka tuh melihat antusias mereka saat belajar tuh kita jadi semangat gitu, bahwa kayak kita punya tanggung jawab untuk menuntun mereka untuk mencapai masa depannya gitu. Jadi itu sih yang membuat kakak semangat untuk mengejar skripsi, bukan hanya sekedar untuk mengejar gelar aja gitu. Oh jadi gitu ya Kak. Iya. Mungkin terima kasih banyak ya Kak atas waktunya Kak. Yes. Baiklah Kak, mohon maaf mengganggu waktunya Kak. Perkenalkan saya Destri Yolanda dengan yang nomor 031008 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah Kak, di sini itu saya punya tugas proyek akhir, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk mewawancarai mahasiswa akhir. Nah di sini apakah boleh Kakak untuk memperkenalkan diri Kak? Oke deh, sebelumnya perkenalkan nama kakak Kamila Regina Putri, biasa dipanggil Kamila. Baiklah Kak, kan Kakak sekarang kan lagi ngajar kan Kak, lagi PL. Nah saya ingin tahu Kak, dan saya ingin bertanya, metode apa sih Kak yang Kakak terapkan pada siswa-siswa Kakak di sekolah? Oke, jadi untuk metode pembelajarannya dek, itu kakak sesuaikan dengan siswa-siswa kakak di kelas. Kalau misalnya pembelajaran itu butuh untuk diskusi, maka kakak menggunakan metode diskusi. Nah nanti di akhir pembelajaran kakak gunakan juga metode tanya jawab. Apakah nanti setelah pembelajaran berakhir anak-anak kakak tuh paham nggak dengan materi yang kakak berikan? Makanya waktu itu, makanya setiap pembelajaran, setelah selesai pembelajaran kakak berikan juga metode tanya jawab. Nah kadang kakak juga menggunakan metode ceramah dek. Tapi nah untuk anak-anak zaman sekarang nih dek, sama-sama paham ya bahwasanya ketika anak-anak sering dikasih metode ceramah mereka akan bosan dek. Maka kakak ganti lagi dengan metode-metode yang bisa mereka paham pembelajarannya. Contoh saja dengan memberikan kuis. Udah dek. Jadi tergantung situasi gitu kan Kak? Tergantung dari situasi siswa-siswa di kelas.
Kan Kak, selain dari kan itu ada tugas PL Kak yang nanti dikerjakan Kak. Terus juga berbarengan sama tugas skripsi gitu Kak. Nah, gimana sih Kak motivasi Kakak? Terus kakak membagikan waktu antara kedua tugas itu Kak. Dan ada juga tugas dari yang kayak dari pamong dan lain sebagainya Kak. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya motivasi kakak untuk menyelesaikan skripsi ini di tengah banyaknya tuntutan-tuntutan untuk kita harus maju gitu. Jadi kakak mempunyai motivasi hidup, Dek, dimana ketika kita sudah memulai maka kita harus menyelesaikan. Nah, ketika kakak udah sampai di tahap ini, kakak bersikeras sekali untuk menyelesaikan skripsi ini agar cepat selesainya, Dek. Dan terutama sekali motivasinya adalah kakak mau membahagiakan orang tua kakak, Dek, karena ini kan masanya kita ya agar cepat wisuda, bisa kerja, dan nanti penghasilan itu kita bisa membantu keluarga kita, adik-adik kita. Nah itu deh. Oh, terima kasih banyak ya Kak. Mungkin sekian Kak. Mohon maaf mengganggu. Baiklah Dek, boleh nggak memperkenalkan dirinya? Boleh Kak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Aini Putri, bisa dipanggil Zahra. Asal sekolah Dek, berasal dari Manduap Esel. Baiklah Zahra, menurut Zahra apa motivasi Zahra dalam belajar sekarang di sekolah? Ingin membanggakan kedua orang tua dan mencapai masa depan yang cerah. Ya. Maaf deh mengganggu waktunya, apakah boleh memperkenalkan dirinya? Boleh, perkenalkan nama saya Glenn Marcelina Lutfi dari Sekolah SMA Negeri 6 Ciujuk. Kelas berapa sekarang deh? Sekarang kelas 2 SMA. Kelas SMA. Iya. Siapa panggilannya? Glenn. Glenn. Aku nanya ya, apa motivasi Glenn dalam belajar saat di sekolah? Pertama ingin menjadi orang sukses, yang kedua supaya bisa membantu orang-orang di sekitar. Ya, insya Allah. Makasih ya Glenn. Ya Kak. Nah, maaf deh, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa Kak. Boleh nggak memperkenalkan dirinya? Boleh. Rekan, nama saya Daim Azizul Fadli, saya berasal dari Batang Kepas, dari SMA Negeri 1 Batang Kepas. Siapa namanya dia? Daim Azizul Fadli, saya dipanggil Daim. Daim. Menurut Daim, apa motivasi Daim belajar di sekolah sekarang? Motivasi saya yaitu untuk membanggakan orang tua, yang kedua yaitu untuk mencapai cita-cita yang saya impikan dari dulu. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih ya Daim. Ya, Baik Bapak, mohon maaf waktu waktunya Pak. Perkenalkan saya Destri Yolanda. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Kak. Izin Kak, apakah boleh Bapak menceritakan Kak? Soal yang Bapak ini apa Pak? boleh kan? Baiklah, saya ingin mau bertanya Pak. Menurut Bapak bagaimana sih pendidikan di Indonesia saat ini? Bagus. Menurut Bapak apa sih tantangan dan solusi ke depannya gitu, Pak? Pendidikan saat ini di Indonesia itu Pak? Tentang
Tapi kalau sudah diputuskan, anak bisa bertanggung jawaban. Ya Pak. Ya, apa namanya? Pendidikan ini bisa kembali hal kepala daerah, tapi pemerintahnya oke, sampai ke bawah pun juga oke. Terutama yang harus dipelajari sekarang ini adalah orang tua sadar bahwa dia punya tanggung jawab besar, besar terhadap anak-anak. Sukses tidak sukses anak-anak tadi orang tua hanya bisa mengarahkan bahwa ini adalah jalan yang benar ya, ini jalan salah. Tapi dia tetap kepada si anak. Tidak bisa memaksakan kehendak anak. Orang tua tadi. Iya Pak. Jadi si orang tua cukup mengarahkan yang mana yang salah, yang mana yang benar. Dan si anak tadi pun keputusan tetap pada si anak. Cuma orang tua tadi dia bisa memberikan contoh yang terbaik, terutama di rumah. Jangan pernah bikin kesalahan, jangan pernah dilihatkan di depan anak-anak kita. Karena yang rusak sekarang ini adalah jadi kita betul-betul sadar sebagai orang tua harus bagaimana kita berani besar terhadap lingkungan dengan kondisi sekarang ini zamannya sudah jauh berubah. Jadi zaman pendidikannya akan bisa kembali